Hai Big Boss, selamat datang kembali di channel saya Wealth Manager. Pada video saya kali ini, saya akan membahas bagaimana kita mengelola kekayaan kita. Bagaimana kita bisa mengelola pendapatan kita. Setelah kita memperoleh pendapatan, penghasilan, tentunya kita harus mengolah pendapatan kita agar supaya pendapatan kita dapat lebih meningkat dan terus bertambah besar. Dalam mengelola pendapatan, kita sebaiknya tahu fase-fase kehidupan kita. Yang pertama, pada saat usia kita 0 sampai dengan 23 tahun, di situ kita dibiayai oleh orang tua kita. Kita tidak perlu mencari uang, orang tua membiayai setiap kebutuhan kita. Pada fase kedua, pada usia kita umur 23 tahun sampai dengan 35 tahun, itu adalah fase kita mencari pendidikan keuangan. Fase ketiga, usia 35 sampai dengan 55 tahun adalah fase produktif, yaitu fase di mana kita bekerja, mencari uang, dan fase di mana kita meraih kesuksesan pada usia-usia tersebut. Pada fase keempat, yaitu usia 55 tahun hingga 75 tahun, ini adalah fase kita sudah pensiun. Fase di mana kita sudah menikmati apa yang kita usahakan selama ini. Kita menikmati, kita bisa mendapatkan kehidupan di mana kita sudah mencapai tahap mapan. Tentunya apabila kita merancang kekayaan kita sejak kita muda, merancang keuangan kita sejak kita masih usia dini, yaitu usia yang mana kita dalam proses pembelajaran keuangan. Pada fase ini juga, saatnya kita memberi pelajaran pendidikan keuangan kepada anak kita, agar supaya mereka lebih awas lagi dengan keuangan, sehingga mereka bisa mencapai kehidupan mereka seperti yang mereka harapkan, juga kita sebagai orang tua mengharapkan. Setelah kita mengetahui fase-fase kehidupan, sekarang kita tahu di mana kita akan memulai untuk merencanakan kekayaan kita. Pertama, kita mulai dari bagaimana kita bisa merencanakan dana simpanan kita. Jika kita memiliki pendapatan dan pada akhir bulan dari pendapatan kita masih ada sisa, tentunya dana tersebut kita simpan. Kedua adalah dana pendidikan. Dana pendidikan bisa untuk pendidikan kita atau juga pendidikan anak-anak kita. Ketiga, dana cadangan untuk pembayaran hutang. Keempat, dana untuk kekayaan. Fungsi dari dana-dana yang kita alokasikan tadi, yang kita simpan tadi adalah pertama, dana cadangan. Kita siapkan untuk dana darurat. Jika terjadi sesuatu dari kita masih memiliki dana cadangan untuk membiayai operasional kita sehari-hari. Setidaknya kita memiliki dana cadangan sebesar 6 sampai dengan 12 bulan pengeluaran kita dalam sebulan. Ada baiknya jika kita sudah berumah tangga, dana cadangan tersebut dialokasikan hingga mencapai 2 tahun, agar supaya dana cadangan tersebut bisa mengcover jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 2. Untuk dana pendidikan, kita cadangkan untuk pendidikan kita, juga pendidikan anak kita. Terutama, dana cadangan tersebut untuk kita persiapkan dana pendidikan anak kita. Misalkan anak kita sekarang sekolah SD, kita siapkan dia pada saat SMA atau perguruan tinggi nanti. Biaya yang diperlukan dapat kita penuhi. Ketiga, dana yang kita cadangkan untuk membayar hutang. Ini sangat penting. Jadi, setiap kita ada uang yang berlebih, dapat kita simpan di dana cadangan untuk membayar hutang. Alokasikan semaksimal mungkin dana untuk membayar hutang. Keempat, dana kekayaan. Dana kekayaan harus kita adakan. Setiap bulan, setiap kita ada pendapatan, harus kita sisihkan untuk dana kekayaan kita. Karena apabila kita tidak bisa menyisihkan dana kekayaan kita sedikit pun, maka rencana kita untuk menjadi kaya itu rasanya mustahil. Oleh karena itu, kita harus benar-benar bisa menyisihkan dana untuk kekayaan kita.
Setelah dana kekayaan ini terkumpul, bisa kita alokasikan untuk kita investasikan ke berbagai jenis investasi. Dengan demikian, keempat dana tersebut kita harus siapkan rekening khusus. Rekening khusus untuk keempat dana tersebut. Dalam mengelola kekayaan, tentunya tidak lepas dari bagaimana kita bisa menginvestasikan dana kita yang ada dalam dana kekayaan tadi pada instrumen investasi yang sudah kita pilih yang sesuai dengan profil investasi kita. Yang perlu kita ingat di sini adalah pada mulanya kita sudah menentukan berapa nilai dari net worth kita, yaitu berapa nilai dari aset bersih kita. Dana inilah yang akan kita kembangkan. Dalam mengembangkan dana tersebut, tentunya kita memilih investasi yang memiliki pertumbuhan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan profil investasi kita. Dalam berinvestasi, sebaiknya kita lakukan diversifikasi investasi. Jangan hanya satu jenis investasi, namun ada baiknya kita melakukan investasi dalam beberapa instrumen investasi, agar supaya dana kita dapat tumbuh lebih besar lagi dan lebih aman. Selain kita berinvestasi dalam produk keuangan, yang mana kita sudah membentuk portofolio investasi, kita dapat mengalokasikan dana kita, dana kekayaan kita pada aset yang lainnya, misalnya aset properti. Juga kita bisa membeli benda-benda antik yang memiliki nilai investasi. Juga kita bisa membeli logam mulia dan sebagainya yang sesuai dengan target pertumbuhan investasi kita. Oke Big Boss, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa saksikan video-video saya selanjutnya pada channel Wealth Manager. Salam Big Boss.